Saudara, seorang anak di Kabupaten Tegal mengalami benjolan besar di pipi kirinya. Benjolan menyerupai tumor tersebut kerap membuatnya kesakitan. Kedua orang tuanya yang menjadi buruh tak sanggup membiayai operasi sang anak yang harus mengeluarkan biaya mencapai ratusan juta rupiah. Seno, bocah kelas 5 SD di Kabupaten Tegal, menderita benjolan besar menyerupai tumor di pipi kirinya. Anak ketiga pasangan Rian dan Rasimah ini kerap murung dan menyendiri saat bermain maupun ketika bersekolah. Saat nyeri di pipi kirinya kambuh, ia pun kerap merintih kesakitan. Ibu Seno, Rasimah, mengatakan ia pernah memeriksakan ke dokter sekali saat Seno masih berusia 1 tahun. Kala itu dokter menyarankan anaknya harus menjalani operasi di RSUD Karya di Semarang. Karena kedua orang tua Seno yang hanya menjadi buruh nelayan dan buruh tani tak mampu membiayai pengobatan anaknya. Seno mengalami benjolan di pipi kirinya sejak lahir, namun seiring pertumbuhannya benjolan menyerupai tumor terus membesar. Sejak lahir. Kondisinya terus membesar atau gimana? Semakin ya segitu-gitu aja kalau saya yang lihat. Nggak tahu sih itu orang yang baru lihat pasti besar. Tapi ada yang mengeluh sakit atau apa? Ya kalau lagi kumat, ini ageng ini bengkak. Upaya penggalangan dana melalui donasi tengah dilakukan tim aksi cepat tanggap ACT perwakilan Tegal. Namun donasi yang terkumpul belum cukup untuk membiayai operasi pengangkatan tumor yang diperkirakan hingga 4 kali operasi. Untuk langkah dari kami, setelah kami asesmen dan kami gali informasi, insya Allah akan kami lakukan penggalangan donasi untuk kesembuhan Mas Seno, serta untuk kesembuhan beneficiaris atau penerima manfaat yang lain. Mudah-mudahan dengan penggalangan donasi melalui platform mitra media kita bisa menyentuh hati masyarakat untuk bersama-sama membantu Mas Seno. Orang tua Seno berharap ada donatur yang mau membantu agar Seno bisa segera dioperasi untuk mengangkat benjolan di pipi kirinya sehingga tidak membuatnya minder dan malu. Yulianto, Kompas TV, Tegal. Ya saudara, ragam kuliner tradisional khas di Pekalongan ternyata tak hanya tauco atau nasi begona saja, namun juga ada minumannya, yakni limun oriental. Limun beruap yang sudah bertahan sekitar 1 abad dan melintasi 5 generasi pengelolanya. Minuman ini menjadi bagian legenda bagi warga setempat karena pada awalnya di era penjajahan Belanda hanya menjadi minuman bagi kalangan tertentu saja. Bagaimana ceritanya? Berikut ini liputannya untuk Anda. Kulineran di Pekalongan tak lengkap hanya menyantap toto atau nasi megoro saja. Namun mencicipi limun atau minuman ringan khas Kota Batik ini pantas dicoba. Namanya limun oriental cap nyonya siluet. Minuman ringan ini sudah jauh lebih lama eksis sebelum minuman-minuman ringan merek luar negeri yang muncul di Indonesia. Dibuat pertama kali sejak zaman penjajahan Belanda sekitar tahun 1920 oleh Nyoh Gioklin. Minuman ini berarti sudah hampir seabad eksis di Pekalongan dan sekitarnya. Pada masanya minuman ini hanya dinikmati kalangan tertentu saja, sehingga terkenal dengan sebutan air Belanda atau Banyu Londo. Kemudian berganti nama menjadi Bintang Timur dan akhirnya menggunakan merek dagang limun oriental. Sempat timbul tenggelam di tengah perkembangan zaman, minuman yang pabriknya berada di Jalan Raja Wali Utara nomor 15 Kota Pekalongan kembali moncer beberapa tahun lalu setelah dikelola oleh generasi kelima. Menggunakan peralatan yang masih nyaris sama pada saat didirikan, kesan tradisional atau kuno sangat kuat terpancar di ruang produksi. Bahan-bahannya pun gula asli, bukan pemanis buatan. Saat ini produksinya mencapai 2.400 botol per hari. Sedangkan pemasarannya sudah menjangkau sejumlah kota-kota besar di Pulau Jawa. Di antaranya Surabaya, Malang, Jogja, Jakarta, dan kota-kota lainnya. Biasanya dipasarkan di kafe-kafe. Sejarahnya dulu awal mulanya kakek buyut saya sih yang merintis di Kedung Muni, di Kabupaten Pekalongan. Itu skalanya masih industri rumahan, lalu semakin tahun makin berkembang. Dia memutuskan untuk pindah ke kota Pekalongan ini mencari lokasi untuk produksi yang massal gitu, yang lebih lokasi yang lebih besar dekat ke tempat
tempat di kota juga untuk perluasan wilayah pemasaran aja sih. Gitu. Akhirnya dia menetap di sini, memilih tempat ini untuk proses produksinya. Minuman ringan yang terkenal sebagai limun beruap ini memang belum tersedia di sebuah tempat karena terbatasnya kemampuan produksi dan distribusi. Namun jika Anda ingin menikmatinya, bisa langsung saja datang ke pabriknya di Jalan Raja Wali Utara nomor 15 Kota Pekalongan. Tepat di belakang tembok rumah tahanan rutan, bagian depan pabriknya disulap menjadi semacam kafe bernuansa jadul yang tak hanya menyediakan limun oriental, namun juga makanan lain seperti ayam geprek, kue-kue, dan gorengan. Ada 6 macam rasa yang ditawarkan dari limun oriental ini, yaitu kopi mocha, framboz, sirsak, nanas, dan lain-lainnya. Di ruangan ini pula dipamerkan benda-benda yang menjadi saksi perjalanan dan jatuh bangunnya limun oriental ini. Seperti kemasan botol sejak awal dijual sampai dengan mesin ketik kuno. Di jam makan siang, tak sedikit tamu yang memanfaatkannya untuk makan sekaligus ngobrol. Sejak kapan, Mas? Sejak kapan, Mas? Dari dulu Sama siapa? sama orang tua. Yang suka di sini yang apa, Mas? Yang kopi. Anda yang ingin kembali merasakan sensasi minuman limun beruap khas Pekalongan ini bisa langsung datang ke pabriknya atau memesan lewat online. Dijamin akan ketagihan. Onegus Kompas TV Pekalongan. Terima kasih saudara, sampai di sini Kompas Pekalongan pagi ini. Anda juga bisa menyimak video tayangan kami di YouTube Kompas TV Pekalongan. Tetap di rumah untuk saksikan serangkaian program berita tentunya di Kompas TV, terpercaya dan terpercaya.